Ya, apakah ini sebagai sinyal bahwa perang nantinya akan semakin panjang? Tentu ini yang perlu diantisipasi, sekaligus tentu kita berharap agar tidak semakin terjadi begitu ya. Kita akan membahas ya pemirsa bersama dengan narasumber malam. Sudah ada Pak Nasir Tamara di sini yang merupakan pakar Timur Tengah. Selamat malam Pak Nasir. Selamat malam Bu, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Semoga sehat juga Pak Nasir. Terima kasih sudah hadir. Kemudian di sebelahnya juga sudah ada Mbak Fauzia Cempaka yang merupakan pengamat geopolitik, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat malam Mbak Cempaka. Malam Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir ya. Senang hati. Kemudian juga melalui sambungan virtual sudah tersambung bersama kami Bapak Abdullah Assegaf yang merupakan pengamat hubungan internasional dari Universitas Brawijaya. Selamat malam Pak Abdullah. Selamat malam, terima kasih atas undangannya. Baik, terima kasih juga untuk waktunya. Saya mungkin ke Pak Nasir terlebih dahulu. Pak Nasir, proses perundingan jilid kedua ini sudah diupayakan begitu ya, dan hari ini kita mengetahui bersama bahwa akhirnya gagal sebelum dimulai begitu. Kalau kita berbicara ke belakang mengenai uranium, kita sudah jelas tahu permasalahannya. Kemudian juga mengenai blokade, ini juga kekeh dan juga keras diminta oleh Iran. Tapi sebenarnya di luar itu semua, apa yang menyebabkan perundingan ini gagal bahkan sebelum dimulai? Masih banyak syarat lain, misalnya perjanjian bahwa Amerika tidak akan pernah menyerang Iran lagi. Ya. Itu juga harga mati. Oke. Kemudian juga pampasan perang ya, penggantian semua biaya perang yang telah merusak Iran secara luar biasa gitu. Itu juga Iran pasti akan kekeh ya. Kemudian pengembalian semua harta uang Iran yang dibekukan di semua bank yang atas desakan Amerika Serikat itu udah harga mati juga, nggak bakal bisa tawar. 10 yang diajukan 10 itu sudah sangat reasonable kalau buat Iran ya. Yeah. Mungkin nuklir bisa lah gitu ya, diminta untuk ditunda gitu ya pengkayaannya selama 5 tahun itu Iran mau, tapi kalau 25 tahun itu nggak mau. Mereka juga pasti nggak mau kalau rudalnya semua itu diambil sama Amerika Serikat. Kemudian drone-nya. Begini, mereka kan sudah melihat tetangga mereka, Irak kan, dan Libya. Begitu mereka menyerahkan apa yang diminta oleh Amerika Serikat, mereka diserang habis sampai presiden dan Saddam Hussein dan Muammar Gaddafi ditangkap kan sampai mereka terbunuh gitu kan. Betul. Jadi itu hanya siasat Amerika yang sudah diketahui oleh orang-orang Iran yang sudah sebuah negara lama yang sudah 3.000 tahun adanya gitu kan, yang sudah berperang dengan negara-negara besar dunia seperti Mongol dulu gitu kan, seperti melawan Inggris, melawan Rusia, waktu itu juga udah sangat biasa lah gitu, melawan Yunani. Ya. Oke, kalau dari perspektif Anda Mbak Cempaka, ini kan last minute begitu ya, artinya kedua belah pihak ini sebenarnya perwakilannya ini sudah datang, sekalipun dua perwakilan inti yang kemudian akan diterjunkan oleh Trump ini ditarik kembali begitu. Kenapa ini harus menunggu sekian waktu sampai dua-duanya ada dulu baru setelah itu dibatalkan? Tentu saja ketika kita bicara tentang mediasi atau negosiasi, tentu saja kedua belah pihak harus berada dalam satu tahapan yang sama begitu. Dan dalam kita lihat bagaimana pada saat yang pertama begitu ada dorongan juga dari Tiongkok untuk terhadap Iran begitu, yang dalam konteks ini saat ini dalam konteks yang kedua ini tentu belum ada. Dan kita lihat bagaimana safari diplomasi yang akan dilakukan Arakci ini pertama ke Islamabad, lalu ke Oman dan ke Rusia, jadi tidak termasuk ke Tiongkok begitu. Nah ini kita lihat mungkin sebagai salah satu pertimbangan. Yang kedua juga sebenarnya kita tahu bersama dalam konteks perang asimetrisnya adalah kedua belah pihak Iran dan Amerika Serikat tanpa memperhitungkan Israel misalnya, itu memang keduanya bersiap dalam konteks tidak hanya diplomasi tapi juga militer. Misalnya bagaimana kita lihat Amerika Serikat masih juga memiliki poin-poin terkait dengan aset militer saat ini, terlebih di sisi maritim ada sekitar 27 kapal aset maritim Mbak yang saat ini berada di Timur Tengah, dan ini yang terbesar kembali setelah 2003. Lebih dari 1 dekade tidak pernah ada 3 kapal induk berada di satu lokasi Timur Tengah, dan saat ini ada kembali. Terakhir terjadi di tahun 2003, itu pun ketika terjadi Amerika Serikat di Irak begitu. Nah dalam ini kita melihat bagaimana posisi yang ditempatkan terhadap kapal-kapal induk ini oleh Amerika Serikat ini menunjukkan show of force yang tapi mungkin kita tidak bisa melihatnya hanya semata dengan keberadaan ini lalu akan menjadi perang besar. Karena menurut saya untuk
perang darat ini akan menjadi cost yang sangat tinggi bagi Amerika Serikat dan tentu akan diperhitungkan dengan secara matang jika pun memang itu ingin dilakukan, karena memang Iran ini bukan Irak dan juga bukan Afghanistan, dan ini tentu menjadi pertimbangan bagi Amerika Serikat untuk misalnya melakukan perang darat. Tapi pemosisian 3 kapal induk ini dan juga sekitar 10 destroyer yang berada di sekitar Timur Tengah ini menjadi bagaimana penunjukan kekuatan otot yang dimiliki oleh Amerika Serikat, sehingga penekanan pada poin-poin yang tadi disampaikan oleh Pak Nasir misalnya terkait 10 poin ini tentu akan menjadi penekan bagi bagaimana Iran ini akan mundur sedikit. Misalnya salah satu poin terkait dengan poin uranium, Mbak. Ini sudah disampaikan oleh Pakistan misalnya, salah satunya adalah agar pengawasan terhadap uranium ini tidak hanya pada Amerika Serikat atau IAEA, tapi juga didukung oleh beberapa negara lain yang dipilih oleh Iran. Nah, ini sebenarnya berupa jalan tengah agar Iran mau kembali duduk bersama dengan Amerika Serikat di meja negosiasi, karena memang kita lihat 2 poin terkait uranium dan Selat Hormuz ini memang sangat harga mati bagi Iran, dan tentu saja kunci kunjungan gitu ya? betul, dan tentu saja kunjungan Iran berikutnya Arakci, berikutnya ke Oman juga menjadi kunci penting dalam maju atau mundurnya negosiasi, Mbak Tiara. Tentu kita nanti akan membicarakan ya apa yang kemudian ini memungkinkan untuk terjadi setelah pertemuan antara Iran dan juga Oman. Tapi saya ke Pak Abdullah terlebih dahulu. Kalau dari kacamata Anda, Pak Abdullah, apakah memang Iran itu sudah betul-betul kehilangan kepercayaan begitu terhadap Amerika Serikat sehingga memang dari awal datang ke Islamabad ini sudah enggan untuk bertemu secara langsung? Iya, tentunya kalau kita melihat bagaimana sejarah menunjukkan memang ada pengkhianatan ataupun bukti bahwasanya Amerika Serikat tidak bisa dijadikan mitra yang dapat diandalkan. Tetapi kita harus melihat bahwasanya perang ini betul sebagaimana yang dikatakan oleh Bu Fauzia, cost-nya sangat besar. Dan dari sisi Amerika, Amerika akan berpikir 2 kali seharusnya, karena bagaimana tadi malam kita lihat ada tekanan dari domestik, yaitu bagaimana ancaman pembunuhan terhadap Donald Trump. Dan juga bagaimana harga energi di Amerika semakin melambung. Dan bagaimana juga dalam 55 hari ini Amerika Serikat sudah ditampar oleh Iran. Karena apa? Iran masih bisa bertahan dan bahkan kapabilitas rudal dan drone Iran masih di titik yang maksimum. Artinya apa? Saya melihat sebenarnya sudah ada upaya-upaya baik dari Amerika dan Iran dengan segala eskalasi yang terjadi. Seperti misalnya tekanan maksimum yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan mendatangkan kapal induk, dengan memperbarui persenjataannya dan mengirim marinirnya ke Teluk Persia. Ini adalah sebuah tekanan maksimum. Ini sebenarnya bisa diartikan 2 hal. Apakah memang Amerika Serikat akan benar-benar melakukan serangan ke Iran, ataukah ini tekanan agar Iran kembali ke meja perundingan? Pertanyaannya, bagaimana kesiapan Iran atau kepercayaan Iran terhadap Amerika ini bisa pulih? Artinya, Iran bisa pulih kepercayaannya terhadap Amerika jika Amerika menunjukkan iktikat baik dengan apa? Dengan komitmennya terhadap 10 syarat yang diminta oleh Iran. Sebenarnya Iran sudah melunak. Apa? Sekarang Iran menurunkan menjadi 3 hal penting di dalam permintaannya di dalam perundingan berikutnya. Yang pertama adalah kapabilitas rudal dan drone Iran yang tidak boleh diotak-atik, karena ini adalah sistem pertahanan, ini adalah sebuah keunggulan militer yang dimiliki Iran untuk menghadapi ancaman musuh-musuhnya. Yang kedua, sanksi. Pencabutan sanksi menjadi hal yang diprioritaskan karena bagaimana Iran sangat terisolasi dan sangat terdampak dan sangat mengalami kerugian sejak tahun 79 hingga perang hari ini. Artinya sanksi ekonomi dicabut adalah harapan terbesar kedua dari Iran. Dan yang ketiga, ada isu nuklir yang sejatinya dari beberapa media di Iran maupun media barat sudah mengabarkan Iran sudah bersedia mentransfer uraniumnya ke negara ketiga yang dipilih oleh Iran. Artinya apa? Dunia harusnya bisa melihat ini sebagai peluang. Artinya bagaimana harus ada sebuah poros dari Asia, Eropa, dan Amerika itu untuk menekan bahwasanya kedua negara harus memilih win-win solution agar resesi ekonomi dunia tidak terjadi. Karena apa? Sejauh ini harga di pasaran itu sejatinya memang masih 110 US dollar per barrel ya. Tetapi pada faktanya di pasar gelap angka yang muncul itu sudah di angka 200 US dollar per barrel. Artinya apa? Bayangkan ketika cadangan-cadangan minyak di perairan laut internasional itu sudah habis,
minyak-minyak yang dikeluarkan oleh Badan Energi Internasional itu sudah habis, kita bisa membayangkan berapa harga minyak yang real di pasar internasional, dan bahkan di pasar gelap akan bisa melebihi US dollar per barrel. Artinya apa? Saya berharap menyerukan kepada masyarakat internasional, PBB dan ataupun poros yang akan dibentuk oleh inisiasi beberapa negara ini andil begitu ya, berhasil Pak Abdullah, mewujudkan ya? win-win solution di antara dua negara tersebut. Saya berharap Bareskrim itu profesional. Profesional itu artinya adalah kewajiban hukum bagi Bareskrim untuk menampung semua laporan itu. Jadi laporan ya pasti diterima, tidak boleh menolak kan. Itu satu. Jadi jangan disalahkan kalau Bareskrim nampung. Tetapi tidak ada kewajiban bagi Bareskrim untuk menindaklanjuti dalam proses hukum pro justisia untuk semua laporan. Jadi kalau ada laporan ditampung, lalu dipelajari, lalu dicari unsur-unsur pidananya. Kalau ada unsur deliknya baru gelar perkara kan, iya kan? Baru kalau dari gelar perkara itu nanti bisa diproses kalau cukup. Nah, saya melihat dalam kasus Saiful Mujani ini tidak ada makar. Karena makar itu ada 3 macam. 1, makar terhadap fisik, 2, makar terhadap wilayah negara, 3, makar terhadap pemerintahan. Makar terhadap fisik itu adalah menyerang presiden dan atau wakil presiden secara fisik, menyandra, menculik dan sebagainya yang menyebabkan presiden tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Itu makar yang diatur di dalam pasal 191 KUHP yang baru. Lalu makar terhadap wilayah itu adalah setiap gerakan yang menyebabkan satu wilayah baik darat, laut maupun udara itu terpisah dari Indonesia sebagai negara kesatuan, sebagai negara Republik Indonesia. Terpisah itu bisa karena dijual ke orang lain, bisa karena pemberontakan, ya kan? Pemberontakan itu saya dari daerah ini ingin merdeka, nah itu makar namanya. Itu makar terhadap wilayah, yang tadi makar terhadap orang, terhadap pribadi. Termasuk menurut saya orang-orang yang menjual pasir itu ke luar negeri, kemudian di luar negeri dia akan reklamasi yang berdekatan dengan itu makar. Karena apa? Pasir yang di sini, misalnya Singapura ya, pasir yang di sini, Anda pergi ke MBS di Singapura, itu kan ada area itu dari pasir-pasir Indonesia, sehingga orang Indonesia ke sana ini bilangnya ini tanah air saya ini gitu, karena memang belinya dari Indonesia pasir itu. Nah sehingga dengan demikian batas wilayah Singapura itu masuk ke Indonesia, batas wilayah Indonesia mundur, sehingga titik tengahnya hak teritorial, hak berdaulat atas laut itu menjadi kurang. Karena ini menjadi ke tengah, Singapura lebih lebar, kita lebih sempit. Nah menurut saya justru itu yang kalau mau dikejar makar, orang yang jual-jual pasir dan menyebabkan Singapura lebih luas, Indonesia lebih sempit. Meskipun hanya secuil, apalagi ini banyak itu. Ya, nah itu. Lalu ada makar terhadap pemerintahan atau susunan pemerintahan. Itu yang ditudingkan kepada Saiful Mujani dan Islah dan Ferry Karya. Ya pokoknya itulah. Nah, makar yang ditudingkan ke Saiful itu diatur dalam pasal 193, yaitu makar dengan maksud menggulingkan pemerintah. Itu yang dituduhkan ke Saiful Mujani. Soalnya sekarang, apakah Saiful bermaksud menggulingkan pemerintah? Lah, apa yang dia maksud menggulingkan pemerintah itu ada di penjelasan pasal 193. Penjelasannya itu berbunyi begini. Yang dimaksud makar untuk menggulingkan itu 1, meniadakan pemerintah. Yang kedua, mengubah susunan pemerintah.
Nah jadi kalau gitu di mana dong makanya Saiful? Kapan dia mengadakan pemerintah? Kapan dia mengubah susunan pemerintah? Beda dengan RMS, Republik Maluku Selatan. Kan ada pimpinannya yang ngaku pemerintah. PRRI, ada pimpinannya. Aceh Merdeka, ada pimpinannya. Nah itu makar. Kalau Saiful apa? Artinya mereka ada pimpinannya dan ada susunan. Ini pemerintah lepas dari pusat. Iya terstrukturnya. Kan itu artinya. Terus Saiful makarnya apa? Udah pasti kalau makar tidak. Ya. Lalu apa? Pasal 246 juga pelaporannya bahwa dia menghasut orang untuk berbuat kejahatan. Tapi tidak bisa karena menghasut di situ intinya mengajak, menganjurkan, mendorong orang untuk melakukan satu tindak pidana dengan cara kekerasan. Ada kata dengan cara kekerasan. Saiful mengaruhkan kekerasan apa? Gitu. Ya. Orang kan bisa berandai-andai, apa kekerasannya? Nggak pakai senjata, nggak pakai gerakan kemana, cuma di dalam ruangan. Itu kan, jadi ada kata, jangan bermimpi bahwa itu kan mengandung unsur anjuran, Pak. Tapi kan tidak ada kekerasannya. Itu satu. Oleh sebab itu ini juga, itu yang saya harapkan, Bareskrim profesional. Kita harus dukung Bareskrim atau Polri itu oleh undang-undang diwajibkan untuk menerima setiap laporan, tapi menganalisa kemudian secara objektif. Tidak harus menjadi pro justisia, menjadi kasus hukum. Ini laporan tidak memenuhi syarat pidana. Kalau hal-hal seperti itu ribuan bisa laporan di seluruh Indonesia, itu kan baru di Jakarta. Kalau begitu nanti laporan di seluruh Indonesia diproses semua. Tidak muat pengadilannya, tidak muat penjaranya juga. Kan gitu ya. Nah, oleh sebab itu hukum itu harus proporsional. Nah, oleh sebab itu sekarang hukum tata negaranya ya, itu tadi hukum pidananya clear seperti itu. Nah, hukum tata negara sekarang. Dari hukum tata negara itu ada dua rezim. Satu rezim menjatuhkan mengimpeachment presiden, itu rezim diatur di konstitusi maupun di dalam undang-undang MK, undang-undang MD3 dan sebagainya, kan diatur tuh cara menjatuhkan presiden. Kemudian ada rezim hak mengumumkan pendapat. Ini sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Untuk menjatuhkan presiden di tengah jalan itu ada caranya impeachment. Yang diajukan oleh 2/3. Diusulkan untuk sidang pleno 2/3 anggota DPR. Sepertiga anggota DPR, 2/3 dari seluruh anggota DPR hadir, 2/3 dari yang hadir setuju impeachment. Baru dikirim ke MK. Itu kan gitu undang-undang. Itu rezim sendiri. Nah, yang ini sudah lama saya bilang sejak dulu tidak mungkin. Karena setiap presiden ingin tidak ada sampai sepertiga di DPR itu yang berani mengajukan usul impeach. Itu biasa dalam politik, boleh aja. Dan dulu kalau zaman Pak Harto bahkan kan untuk mengubah undang-undang dasar harus 2/3 hadir 2/3 anggota MPR. Kalau kira-kira nyampe 2/3 diculi aja satu biar nggak sampai 2/3. Itu kan Pak Harto dulu pidato resmi. Nah, sehingga maksud saya pemerintah itu tetap akan mengatur dukungan di MPR dan DPR itu kuat. Sehingga hampir tidak mungkin dijatuhkan lewat impeachment. Tapi ingat ada teori dan fakta orang jatuh itu tanpa impeachment. Tapi karena penggunaan hak berpendapat, hak bersikap, hak demo, itu ada diatur di dalam pasal 28 yang asli Undang-Undang Dasar, itu menjamin orang menyatakan pendapat, bersikap dengan lisan dan tulisan asal sesuai undang-undang. Yang pasal 28E ya menyatakan setiap orang itu berhak menyatakan keyakinan dan pendapatnya. Itu hak asasi. Pasal 28E ayat 2 juga disebutkan di situ bahwa setiap orang itu bebas menyatakan pendapatnya. Itu bagian dari hak asasi. Bahkan pasal 28I ini bukan I ayat 2 bahwa hak menyatakan pendapat, keyakinan dan menyatakan sikap politik itu adalah merupakan hak asasi yang tidak boleh dikurangi dengan apapun dan dalam keadaan apapun. Jadi dia dilindungi untuk berpendapat. Tapi semua itu harus dilakukan dengan cara sesuai yang diatur undang-undang.
Nah, Saifullah kan sesuai dengan undang-undang, ya. Bicara nyatakan pendapat, tidak berpawai di menggerakkan massa, kan gitu kan? Itu pertemuan biasa dan dia menyatakan pendapat. Di mana makanya? Di mana penghasutannya, kan gitu. Nah, oleh sebab itu ini ujian bagi kita. Pertandingan putaran kedua antara Amerika Serikat dan Iran terancam batal total. Presiden AS Donald Trump mendadak membatalkan keberangkatan 2 utusan khusus ke Pakistan. Di sisi lain, ada indikasi Iran tidak sepenuhnya percaya kenetralan Pakistan. Apa indikasinya? Berikut ulasannya dalam... Kabar mengejutkan datang dari Amerika Serikat. Presiden Donald Trump secara mendadak membatalkan keberangkatan utusan khususnya Steve Witkoff dan Jared Kushner ke Islamabad. Trump beralasan tidak ingin membuang waktu untuk penerbangan 18 jam demi pembicaraan yang dianggapnya belum membuahkan hasil signifikan. Okay, you probably heard that we canceled the trip. We have all the cards. We're not going to spend 15 hours in airplanes all the time going back and forth to be giving a document that was not good enough. And so we'll deal by telephone and they can call us anytime they want. Again, we have all the cards. They have no military left, practically. They have no leaders left. We don't know who the leaders are. Nobody knows who the leaders. I don't think they know who the leaders are, very importantly. Sebelumnya, juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, pada Jumat waktu setempat menyatakan, Witkoff dan Kushner direncanakan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Diketahui pada Jumat itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, tiba di Islamabad, Pakistan. Namun Araghchi disebut tidak akan bertemu dengan delegasi Amerika Serikat, melainkan bertemu Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir. Sikap Abbas Araghchi itu diduga karena 2 utusan khusus yang akan dikirim Trump memiliki rekam jejak yang sangat pro kepentingan Zionis. Ya, kalau kita lihat ada 2 orang di sana dari bagian dari tim delegasi yang dipimpin oleh G-Defense di perundingan pertama, ada Steve Witkoff, itu sangat pro-Zionis. Begitu juga Jared Kushner juga sangat pro-Zionis. Mereka ini punya rekam jejak sangat pro-Zionis. Steve Witkoff adalah utusan Amerika untuk Timur Tengah. Nah, Steve Witkoff di Lebanon itu adalah orang yang mengusulkan kepada pemerintah Lebanon kalau bagian dari gencatan senjata dengan Hizbullah atau gencatan senjata dengan Lebanon yang sekarang dibicarakan adalah melucuti senjata Hizbullah. Karena Hizbullah adalah ancaman bagi keamanan dan juga eksistensi Israel. Nah, di Suriah pun juga sama. Steve Witkoff adalah orang yang sedang mengagendakan agar terjadi kesepakatan atau kerjasama keamanan dan intelijen antara Israel dengan Suriah. Nah, itu yang sedang dilakukan oleh Steve Witkoff. Sedangkan Jared Kushner kita tahu, Jared Kushner juga sama. Ketika Trump meluncurkan Dewan Perdamaian di Davos kalau tidak salah itu Januari kemarin, Steve Witkoff bukan berbicara ketika mempresentasikan apa sih yang akan dilakukan Dewan Perdamaian, dia tidak berbicara tentang solusi 2 negara ataupun bagaimana untuk kesejahteraan rakyat Palestina, terutama di jalur Gaza yang sudah diblokade sejak 2007. Tapi Steve Witkoff malah mempresentasikan tentang proyek-proyek ekonomi, proyek-proyek real estate di Gaza. Jadi kedatangan Steve Witkoff atau Steve Witkoff dan Kushner bagian dari delegasi perundingan dengan Iran tentu bukan untuk berkompromi demi memberikan hak-hak bangsa Iran yang selama ini sudah dirampas oleh Amerika maupun sekutunya di Eropa. Tapi bagaimana untuk memastikan agar kepentingan Israel tetap terjaga, yakni bagaimana melumpuhkan Iran, bagaimana memaksa Iran untuk menghentikan dukungan terhadap milisi-milisi anti-Zionis yang merupakan kelompok pejuang nasionalis, Hamas dengan Jihad Islam di Gaza atau Hizbullah di Lebanon. Nah, itu semua adalah demi kepentingan Israel. Pada Sabtu malam, Abbas Araghchi meninggalkan Islamabad setelah bertemu dengan otoritas Pakistan, termasuk Panglima Militer Asim Munir. Ia menyatakan telah membagikan posisi Iran untuk mengakhiri konflik, namun meragukan keseriusan Amerika Serikat dalam diplomasi. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi saat ini masih berada di Muscat, Oman untuk melakukan rangkaian pertemuan bilateral dan nanti juga akan menuju ke Rusia dalam rangkaian kunjungannya ke 3 negara. Nah, nanti malam Menlu Abbas Araghchi dijadwalkan akan kembali ke Islamabad, Pakistan untuk lagi-lagi bertemu
dengan pejabat tinggi Pakistan, namun hingga saat ini memang belum diketahui secara pasti apa jadwal yang akan dilakukan selama Menlu Iran Abbas Araghchi berada di Pakistan. Nah, sementara itu kalau kita melihat paling tidak pertemuan-pertemuan yang sudah berlangsung, seperti tadi sudah Anda sebutkan beberapa di antaranya, upaya-upaya untuk menjalin upaya diplomasi atau negosiasi ini terus dilakukan ya. Selain kemarin bertemu dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif, Menlu Abbas Araghchi juga melakukan percakapan telepon yang tentu saja penting dengan sesama Menteri Luar Negeri, diantaranya dari Menteri Luar Negeri Mesir dan juga Menteri Luar Negeri Turki. Nah, dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan juga Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, maksud kami, ini dikutip oleh media Anadolu Agency bahwa percakapan Araghchi dengan kedua Menteri Luar Negeri tersebut fokus dalam membahas perkembangan terbaru dalam proses negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran. Perundingan putaran kedua di Islamabad awalnya dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu 25 April 2026. Pertemuan ini dimaksudkan untuk melanjutkan momentum dari perundingan maraton 21 jam yang dilakukan Wakil Presiden JD Vance pada putaran pertama 11 hingga 12 April lalu. Namun pada akhirnya, pada Jumat malam 24 April waktu Amerika Serikat atau Sabtu pagi waktu Pakistan, Presiden Donald Trump mengumumkan pembatalan keberangkatan delegasi tersebut karena merasa pihak Iran belum memberikan konsensi yang cukup signifikan terhadap program nuklir mereka. Analis pesimistis bahwa akan terjadi perundingan atau jika terjadi perundingan dapat dicapai kesepakatan. Sebab Iran diketahui masih kukuh dengan 10 tuntutan. Di sisi lain, Amerika Serikat dan Israel tengah menyiapkan serangan besar-besaran ke Iran. Kalau saya masih tetap pesimis ya bahwa perundingan jika memang terjadi jilid 2 ini di Islamabad ya, karena Iran memang masih kukuh pada 10 tuntutannya, dan Iran juga informasinya itu Iran tidak ingin menegaskan bahwa 10 tuntutan itu adalah harga final dari Iran, karena itu untuk hak-hak bangsa Iran yang selama ini dirampas, semua sanksi, terus aset dibekukan, terus hak mereka untuk sistem pertahanan negara, mengenai program peluru kendali balistik, terus hak mereka untuk program nuklir, itu yang sedang diperjuangkan oleh Iran. Kemudian juga minta kompensasi atas kerusakan, atas agresi yang dilancarkan oleh Amerika Serikat maupun Israel sebagai penyebab terjadinya perang ini. Jadi saya kira memang peluangnya begini, ketika Amerika berusaha mencapai tujuannya selama ini bermusuhan dengan Iran, Amerika bersama Israel, tumbangkan rezim gagal, melumpuhkan kekuatan gagal, memaksa Selat Hormuz buka juga gagal, terus memaksa Iran berhenti terhadap program nuklir gagal, mereka berusaha lewat perundingan. Ternyata juga perundingan jilid pertama itu tidak berhasil. Saya kira ya Amerika maupun Israel kemungkinan besar sedang mempersiapkan perang lagi atau serangan baru terhadap Iran, karena indikasinya memang sudah ada pengiriman 3 kapal induk ke Timur Tengah, Gerald Ford, Abraham Lincoln, dan George Bush itu sudah berada di Timur Tengah. Kemudian juga CNN melaporkan dari berbagai sumber bahwa memang ada persiapan dari Amerika maupun Israel untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran kalau misalkan memang perundingan jilid 2 di Pakistan tidak akan terjadi, ataupun kalaupun terjadi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Himawan yang sedang berada di Pakistan menyebut bahwa Pakistan akan terus berupaya agar perdamaian tercapai. Betul, ada harapan, tentu ini juga yang selalu diungkapkan oleh Pakistan dalam hal ini sebagai mediator yang terus menegaskan bahwa siap akan melanjutkan atau menempuh berbagai upaya untuk bisa melanjutkan upaya perundingan atau diplomasi. Kendati Pakistan sebagai mediator berkomitmen akan terus berupaya mempertemukan kedua pihak, namun Iran sendiri terindikasi tidak percaya sepenuhnya terhadap Pakistan. Dikabarkan saat bertemu dengan otoritas Pakistan, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi meminta agar Pakistan lebih netral. Menurut analis, Pakistan akan dinilai netral jika terlebih dahulu mengutuk serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Pakistan harus mengusulkan digelar sidang darurat Organisasi Kerjasama Islam untuk membahas masalah Iran, karena Iran ini anggota dari OKI, dan sampai sekarang OKI tidak pernah menggelar sidang darurat untuk harusnya memberikan kecaman atau kutukan terhadap Amerika dengan Israel karena menyerang anggota mereka, karena ini bagian dari
organisasi dari negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar. Saya kira itu yang harus dilakukan Pakistan sebagai mediator kalau ingin dianggap netral oleh Iran. Kalau misalkan Pakistan ingin memberikan pengaruh, memaksa Iran untuk menyerah terhadap tuntutan Amerika atau memaksa Amerika menyerah terhadap tuntutan Iran, saya kira itu tidak bisa dilakukan oleh Pakistan. Jadi Pakistan hanya menjadi mediator tapi tanpa kurang bisa memberi pengaruh terhadap dua pihak yang masing-masing masih kukuh terhadap tuntutannya masing-masing. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan kepada PM Pakistan Shehbaz Sharif bahwa Iran tidak akan melanjutkan perundingan selama Amerika Serikat masih melakukan blokade pelabuhan dan ancaman militer.